jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau harapanku, Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku, kesembuhanku. Keadaanku berubah, keadaanku dipulihkan oleh kuasa-Mu, Tuhan. Harapanku, Engkau kekuatanku, Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat rumah doa, dan juga ibu bapak saudara yang melihat renungan di minggu hari ini. Kita akan masuk dalam renungan pagi, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh memuji Tuhan, boleh, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, bukalah hati kami, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menyatu dengan-Mu ya Kristus Yesus, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan Yesus rencanakan melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kebenaran firman ini boleh melawat hati dan pikiran kami, untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan hamba yang ingin menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga hamba mampu menjabarkan, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rencana kehendak Engkau. Dan pada akhirnya, bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini adalah dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan.
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dan ibu bapak, saudara-saudara yang melihat renungan di minggu hari ini. Saya memberi judul renungan pagi ini adalah orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat bukan saja berarti mempunyai badan yang besar, badan yang kekar, atau badan yang kokoh secara jasmani, dia kuat dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud dengan orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang mampu melewati perjalanan kehidupan saat ini di tengah badai atau pandemi yang masih terjadi. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibu bapak sekalian, kehidupan ini bukan saja dikendalikan oleh kekuatan tenaga, otot, jasmani, dan sebagainya. Dan juga bukan orang yang kuat jasmani atau tubuh. Seperti tadi saya sampaikan, ototnya, tenaganya yang besar, yang akan mampu melewati badai pandemi saat ini. Yang perlu diketahui oleh jemaat bahwa perjalanan kehidupan seseorang diatur oleh pikiran dan perasaannya. Tatkala bicara perasaan, kita bicara hati. Amsal juga mengatakan bahwa jagalah hati, sebab dari sana muncul segala sumber kehidupan kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pikiran dan perasaan itu yang mengendalikan kehidupan seseorang. Rasul Paulus dalam suratnya pun mengatakan bahwa hendaklah pikiran dan perasaan Kristus yang harus ada di dalam pikiran dan perasaan kita, anak-anak Tuhan. Jadi semata-mata bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja ya, tetapi pikiran dan perasaan Kristus yang harus ada mutlak di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seperti tema renungan di minggu hari ini, agar kita kuat menjadi anak-anak Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tadi bukan saja kita harus kuat secara fisik, tidak. Tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan agar kita menjadi orang Kristen yang kuat. Selain juga dari pikiran, dari perasaan yang memang harus mutlak ada di dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan Kristus tadi. Nah, dalam konteks di pagi hari ini atau Lukas juga katakan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang kuat, seperti tadi saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, itu ada di ayat 47, itu sangat jelas sekali di situ ya. Datang pada Yesus, itu yang pertama. Yang pertama adalah datang pada Yesus. Diartikan di sini adalah mendekat pada Yesus. Jadi kita harus melekat dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Itu bisa kita baca juga dalam konteks Yohanes 15. Yohanes 15 ayat ke-5. Saya akan membacakan untuk jemaat Yohanes 15 ayat yang ke-5. Konteks pokok anggur di sini. Dikatakan di sini di ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di luar Aku kamu tidak dapat berkata-kata. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena yang ada pasti kesia-siaan hidup. Kehidupan kita hampa. Tidak mempunyai tujuan di dalam menjalani hidup ini. Dan orang yang jauh dari Tuhan, yang pasti akan ada selalu ketakutan. Orang yang jauh dari Tuhan, yang ada selalu ada rasa khawatir, rasa cemas, karena tadi tak punya sandaran hidup. Itu menurut Yohanes 15 tadi, bahwa di luar Aku kamu tidak dapat berkata apa, tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi intinya bahwa kita harus tetap melekat dan mendekat pada Kristus. Jadi kita harus kembali pada pokok anggur tadi. Harus melekat dan harus tinggal. Dari situ ada pengharapan yang pasti akan ada muncul kekuatan, pasti akan ada muncul pengharapan. Ada jalan keluar. Ada kekuatan dalam kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita jatuh pun tidak akan kita tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan Allah menopang kita, itu sudah pasti. Tuhan akan menopang saudara-saudara sekalian. Jadi dalam situasi saat ini, datang pada Yesus. Di tengah pandemi, di tengah-tengah rasa cemas, di tengah-tengah rasa khawatir yang sangat besar, Yesus tawarkan di pagi hari ini, datang padanya. Dan serahkan khawatir, serahkan semua pergumulan kita. Apapun juga pergumulan yang dihadapi saudara dan saya, serahkan kepada Yesus. Biarlah Allah yang bertindak. Jadi jangan kita memakai pikiran kita, jangan kita memakai kekuatan kita. Kita tidak akan mampu dalam keadaan seperti atau saat yang sedang kita alami saat ini. Jadi yang pertama, mendekatlah supaya kita apa? Supaya kita kuat. Mendekatlah dan melekatlah pada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Ya Tuhan Yesus. Dalam menghadapi situasi saat ini. Itu yang pertama, supaya kita menjadi kuat sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Lukas? Yang kedua, mendengar perkataan Yesus. Kita harus selalu mendengar perkataan Yesus. Yohanes 10 ayat 27 dan 28 saya akan membaca untuk saudara-saudara sekalian. Yohanes 10, apa yang dikatakan oleh Yohanes sini? Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Saya akan sampaikan kepada saudara. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu ayat 27. Ayat 28-nya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 27 saya ulang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang kedua yang dikatakan oleh Lukas adalah mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, dalam Yohanes 10 tadi ayat 27 dan 28 ada janji Tuhan bagi mereka yang mau mendengar perkataan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah akan menjaga, Tuhan Allah akan melindungi, dan Tuhan akan memelihara saudara dan saya kalau kita mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk mendengar perkataan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus? Atau bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada sarana yang diberikan untuk saudara dan saya. Ada sarana untuk kita dapat mendengar suara Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus.
kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Dan dalam komunikasi kita dengan Tuhan, kita minta Roh Kudus hadir dalam komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Gunakan hikmat. Pikiran kita nanti pasti Roh Kudus akan memimpin. Tatkala kita minta penyertaan, tatkala kita minta tuntunan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita agar kita dapat mendengar suara Yesus, pasti di situ Roh Kudus akan memimpin kita. Sehingga kita dapat tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kita minta pertolongan Roh Kudus agar Dia hadir, membuka hati nurani kita dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Sehingga kita tahu apa yang dirancangkan, apa yang dikehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat tahu dalam kita bertindak. Singkatnya, minta akal dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita minta dalam komunikasi kita, dalam doa-doa kita, kita minta melalui Roh Kudus agar hati kita, agar akal kita, agar pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dalam langkah kehidupan kita, kita dipimpin terus oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui Roh Kudus tadi. Kenapa? Karena Dia hadir dalam hati. Dan dia hadir dan selalu menerangi hati dan nurani kita. Sehingga kita tahu rencana dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan Allah indah di dalam hidup kita. Yaitu yang pasti rancangan damai sejahtera. Untuk kita terus ada di dalam kehidupan ini. Yang pasti rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita terima dari Tuhan di dalam rancangannya tadi, di dalam kehidupan tadi adalah rancangan yang terbaik. Kadangkala kitanya yang tidak mengerti bahwa semua rancangan yang diberikan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun sulit untuk kita mengerti. Tadi ada fluktuasi yang terjadi di dalam rancangan kehendaknya. Tetapi semuanya dibungkus dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kita minta Roh Kudus agar kita dapat mengerti. Oh, ini loh yang Tuhan rancangkan. Oh, ini loh yang Tuhan rencanakan. Agar ada ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk kita dapat mengerti tersebut. Yang pasti kita minta Roh Kudus menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Tadi saya bilang fluktuasi itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak mungkin terus lurus terus. Ada badai, ada gejolak, ada pergumulan yang ada. Tetapi tatkala kita menyikapinya, kita bungkus semuanya di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang baik. Tadi sehingga kita dapat mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau telah berikan ini semua di dalam kehidupan kami semua dibungkus di dalam sesuatu yang baik. Yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Yang ketiga, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi orang Kristen yang kuat adalah kita melakukan perkataan Tuhan Yesus. Atau kita sebagai pelaku firman yang hidup. Jadi kita tidak menjadi orang Kristen yang pandai berteori saja. Tidak hanya menjadi orang Kristen yang hanya pandai berbicara saja. Yang terkesan rohani hanya di dalam gereja. Tetapi tidak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Yang diinginkan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tadi yang ketiga. Agar kita diharapkan menjadi pelaku firman yang baik. Kita menjadi saksi Kristus
Kita menjadi teladan Kristus dimanapun kita berada. Melalui apa? Melalui hidup kita. Jadi lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita sudah melakukannya, biarlah nama Tuhan yang dipuji melalui hidup kita. Ada nama Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, dan saudara-saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Itu seperti ada yang seperti di ayat 48 digambarkan di tadi. Tatkala kita sudah melakukan ketiga hal tadi, kita akan seperti di ayat 48. Apa sih ketiga hal tadi ya? Datanglah pada Yesus, dengar perkataan Yesus, lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tatkala kita melakukannya, kita akan menjadi ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangunnya. Jadi, tatkala kita melakukan ketiga hal tadi, kita dapat melewati perjalanan kehidupan yang sedang kita lalui saat ini. Walaupun ada banyak badai saat ini, banyak pergumulan yang melanda, tetapi kita tetap kokoh, kita tetap kuat, ada bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ibu bapak sekalian, apa yang sudah kita dengar melalui ketiga hal tadi, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, datang pada Tuhan Yesus, mendekatlah pada Tuhan Yesus, dengarlah perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga, lakukanlah perkataan Tuhan Yesus. Kita pasti diberi kekuatan. Kita pasti diberi kemampuan menjadi orang Kristen yang kuat. Menjadi orang Kristen yang kokoh menghadapi badai kehidupan yang tidak mudah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya sekalian. Amin. Kita satukan hati. Kita berdoa untuk bersyukur. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu hari ini, untuk berkat Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kami boleh mempelajari satu bagian firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kiranya lawatan tangan Tuhan Yesus sempurna, memberi kekuatan dalam kami menjalani hidup. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di rumah doa. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur atas satu pekan yang sudah dilewati, dan kami akan masuk dalam pekan yang baru. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Menyerahkan mereka yang ada dalam tugas pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam kegiatan sepanjang satu pekan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir, memberi kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Menyerahkan juga anak-anak kami dalam seluruh kegiatan mereka. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dalam seluruh kegiatan usaha jemaat, dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh jemaat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, baik mereka bergumul karena masalah ekonomi, masalah keuangan, atau mereka bergumul karena kesehatan mereka yang terjadi saat ini ya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak muncul sakit penyakit, tetapi kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan seluruh proses pemulihan dari seluruh jemaat dalam sakit penyakit yang mereka hadapi, dan kami yakin dan percaya bahwa jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna bagi mereka. Memberkati makanan, minuman, obat, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia saat ini sedang berada dalam menyelesaikan pandemi ya Tuhan Yesus, melalui program-program yang berjalan.
Tuhan Yesus memberkati program vaksinasi ke seluruh pelosok-pelosok yang ada saat ini. Tuhan Yesus memberkati agar semua dapat tersentuh dengan vaksin-vaksin yang terus berjalan hingga dapat menekan jumlah penyebaran COVID-19. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pemerintahan yang berjalan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bahkan tenaga-tenaga kesehatan saat ini yang menangani COVID-19, baik yang ada di rumah sakit atau mereka yang ada di kegiatan-kegiatan mereka, baik para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, memberi semangat bagi mereka. Bahkan berdoa bagi pasien-pasien yang terkena COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan, tak lupa aja Tuhan Yesus Gereja Kemah Injil Indonesia secara menyeluruh, baik yang ada di ibu kota ataupun yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, baik hamba-hamba Tuhan ataupun seluruh jemaat, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan mampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, melalui tutur kata, pikiran, perbuatan, agar nama Tuhan Yesus yang dipuji, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah harapan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya pada akhir renungan di pagi hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya minta jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita sambut berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, akan menyertai, akan memberkati jemaat dan juga saudara-saudara yang melihat YouTube Renungan di minggu hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mengangkat saleh-salehnya. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.